215. Alhamdulillah, jadi dari anggota KPPS dan anggota PAM dan pengawas, dan kami kemarin pulangnya subuh. Karena kami sadar, karena pemilu tahun 2024 ini kita bersama-sama anggota KPPS dan saksi, baik saksi partai dan saksi presiden dan wakil presiden saling kerjasama. Jadi intinya kita demi kesuksesan pemilu di tahun 2024. Terima kasih. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Ibu silahkan. Dapat tersebut gitu yang mengatakan kalau KPPS ini curang gitu. Mungkin boleh dari Ibu terlebih dahulu. Baik, untuk menanggapi yang berita-berita yang di luar sana yang menunjukkan grup WA saya itu juga ada yang mengirimi itu berita itu ya. Saya sebagai anggota KPPS dan saya juga menjadi sirekap juga ya. Di situ kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Betul. Untuk menulis di C Plano itu pun kita juga sangat sudah hati-hati di situ ya. Untuk kita itu selisih satu saja itu kita sudah bingungnya minta ampun. Iya. Ya. Terus setelah mengisi C Plano kita juga sudah mengisi C hasil, kemudian direkap di aplikasi Sirekap juga, itu kita juga sudah bagaimanapun caranya nyari cahaya, kemudian biar foto itu terlihat jelas, itu kita juga sudah berupaya sebaik mungkin. Akan tetapi kita juga tidak punya daya karena aplikasi Sirekap itu yang menggunakan itu hampir seluruh Indonesia menggunakan. Ya. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan, wah ini aplikasinya elek, ini aplikasinya bagaimana, itu kan kita juga nggak bisa. Nah di situ memang kendalanya di Sirekap itu mungkin karena itu tadi ya banyak yang memakai, jadinya untuk sistemnya itu agak error. Down jadi, gitu ya. Agak down itu, kemudian jadi memang kita untuk mengupload itu juga tidak bisa. Nah itu kemudian di Sirekap itu pun ya ada kalau sudah difoto itu kemudian nanti akan keluar di situ angka-angka ya, presidennya ada dapatnya berapa itu. Sebagai Sirekap itu juga dia juga harus teliti untuk menyamakan yang difoto sama hasil yang keluar angkanya itu. Ya itu kita juga nggak bisa main-main di situ ya. Jadi kita harus mencocokkan biar sama seperti itu. Kalaupun nanti hasilnya yang di Sirekap itu berbeda, kita juga nggak tahu karena kita Sirekap cuma ya itu tadi kita mengisi bagaimana yang sudah dijelaskan sama Anitia kemarin. Karena di pesanan contoh 01, 03 dan caleg yang tidak ada. Karena memang kita itu berangkat dari masyarakat untuk menyelesaikan pemilu. Jadi kalau ada biasa itu maksudnya kalau ada itu biasanya suara yang paling sedikit yang mengatakan kecurangan. Tidak ada mungkin yang paling besar mengatakan kecurangan. Itu saya memahami. Tapi mbok jauh. Kalau toh itu menilai itu ada kecurangan itu bukan di atas di berita, tapi di TPS tertentu itu kabin mesti menyuarakan, terutama itu para saksi dari capres ataupun dari partai itu harus kudunya yang protes itu. Awal loh ya. Awal tuh protes ini curang-curang itu sebetulnya itu bukan setelah direkam sampai di Jakarta di TikTok baru bicara kecurangan ini juga tidak masuk akal. Jadi perlu juga orang-orang yang di atas ini ngerti lah seperti ini para pekerja, tidak ada tendensi apapun dari KPPS ini untuk memenangkan paslon tertentu ataupun caleg tertentu, tidak ada sama sekali. Niatan kami untuk melancarkan, membantu pemerintah karena juga kita juga dibayar, jadi disesuaikan dengan apa yang kita terima. Itu saja. Jadi
mau nanti buat bahasa kecurangan ini rada dihalus lah. Kesalahan atau human error itu kan rada kecurang. Belum genah curang ke ngomongin curang. Mbok kuwi salah dibenerke kan maklum gitu. Yeah. Termasuk direkap dan sebagainya. Itu saja dari saya. Bentar, Pak. Nggih. Bisa dijelaskan? Ya, saya Muhtaram dari TPS 34. Saya sebagai petugas ketertiban. Karena memang kalau untuk KPPS kan usia ini sudah melebihi, saya sudah hampir 60. Jadi dari para ketua tadi sampaikan dari RW ini saya juga untuk membantu kelancaran. Jadi prakteknya saya ini Mbak Vina ini prakteknya saya bukan dari hanya ketertiban, saya membantu termasuk di dalam penghitungan kertas suara dan kelancaran sebagainya. Karena anggota-anggota kita ketahui Bapak bersama, anggota ini ada yang baru, banyak yang baru, yang muda-muda. Untuk itu pengalamannya kan kurang. Saya diminta Pak RW untuk membantu kelancaran, ya teknis ya, gue sih manggon kono, gue KPP dan sebagainya. Gitu. Pak, dengan adanya muncul di tingkat pusat sendiri ada statement mungkin terkait dengan kecurangan dan sebagainya, jenengan yang selaku KPPS yang ada di lapangan pada saat pemungutan suara itu mungkin perasaannya seperti apa, Pak? Ya kalau dirasakan rada sesek ya di hati ya, kalau dirasakan. Tetapi saya itu juga harus kita memaklumi bersama bahwa biasanya itu, maaf ya, ini biasanya yang berkata kecurangan itu kan sing dalam penghitungan kan yang sedikit ya. Aku yakin yang banyak tidak mungkin berkata curang, tapi yang sedikit. Tapi cuman tadi loh saya bilang, mbok ojo ngomong kecurangan dulu. Bilangnya itu ini ada kesalahan. Monggo kita diperbaiki kesalahannya di mana. Jangan kesusu itu curang. Saya bilang tadi bahwa KPPS ini tidak ada tendensi, tidak ada pesanan dari caleg atau paslon untuk memenangkan salah satu. Kita itu dipilih untuk orang-orang ini ya betul-betul netral, non partai. Yang jelas yang pertama adalah anggota KPPS dan petugas ketertiban bukan orang-orang partai. Jadi sedapat mungkin kita ini yang terlibat di KPPS ini adalah di TPS itu orang-orang yang netral, betul-betul netral, tidak ada pesanan dari. Jadi ya itu tadi Mas, rada sesek. Iya, hanya itu rada sesek kok. Alah dene temen lho direwangi gitu loh ya. Berangkat pagi itu bukan pagi pada hari H loh ya. Kemarinnya sudah bekerja loh ya. Pekerja mempersiapkan tempat itu 1 hari. Kemudian untuk harinya hari H itu setengah 7 sudah disiap di TPS sampai jam 3 sampai jam. Itu ya rada sesek loh. Saya kadang sulit untuk menerima keadaan ini. Kok orang ngerti ya ngomong duran ini mbok mido gitu maksud saya. Mbok turun ke bawah di TPS itu pada saat itu ngerti kondisinya. Paling tidak para paslon ataupun caleg ini kan punya seksi tadi Mas. Mbok tanya itu dulu, apa ini atau kecurangan gitu loh. Sebelum dia berbicara di pusat itu ada kecurangan. Tapi tidak ada loh di tempat saya khususnya, tidak ada yang saksi pun tidak ada yang atau para pejabat sendiri yang mengatakan kecurangan itu langsung ngecek ngitung sendiri Pak, biar mereka tahu benar. Kudune gitu, dicelok bae. Kon ngitung dhewe gitu. Coblosane itu seperti disampaikan itu tadi ya. Orang tua itu kadang nyoblosnya kan mung pucuk eta. Sing nom kok kuwan mablus ya. Pucuk eta ini kadang kita nginceng ini bekas tusukan ini kadang yang jomblos, hidung kita bolong. Itu piye carane golek lampu sing padang gen nginjen gen tidak ada kesalahan. Sampai kerjanya sampai begitu. Salah siji saja jumlah dari jumlah pemilih dibandingkan kartu ini yang kurangnya memedase kabeh kok. Dari 9 orang, bukan 7 ya, karena 7 ditambah 2 dari ketertiban kan 9 orang. Ini we mau mendasar kabeh.
itu masih sita loh. Tidak mungkin. Jadi saya mengatakan tidak mungkin itu terjadi kecurangan di TPS. Saya meyakinkan itu karena tekniknya seperti itu detailnya. Di situ ada Panwas, kemudian dari Panwaslu, kemudian apa, dari pengawas, kemudian saksi itu ya jelas. Pengawas itu, dan itu sejak awal memang di setiap KPPS sendiri juga tidak ada orang yang mengatakan ini kecurangan. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali bilang kecurangan. Termasuk saksi-saksi dari partai-partai. Termasuk saksi-saksi pun salah ra ngomong karena masing-masing ya saksi itu dibekali juga penghitungan, cara penghitungan. Jitingan itu loh. Jitingnya partai A sekian-sekian dan sebagainya itu dicocokkan dengan saksi. Jadi di samping saksi itu juga orang yang nulis di plano besar itu enggak, tapi juga dia melu nyatet gitu. Lah kok ngitung bersama kok iso kecurangan ini. Tekokno sing ngomong curang itu. Tekok saksimu dhewe lho. Pak, kalau di Serang sendiri muncul masalah di Semanggi. Semanggi. Kalau di Semanggi ya, Pasar Pilewan ya. Kemarin sempat muncul masalah yang PDIP menolak BA, tanda tangan BA rekap. Oh, tidak ada. Semuanya tidak ada yang menolak. Entah itu dari saksi paslon, capres, kemudian dari film tidak ada yang menolak. Penolakannya apa? Hanya ada di kecamatan atau pas rekap? Saya tidak tahu itu, ya, tidak ada. Tapi di lokasi benar-benar sudah setuju nggak dengan hasil itu? Karena kita itu kesulitan punya CCTV ya. Aku dulu kan di CCTV atau aku cocok itu di satu TPS ya di kayak CCTV. Jadi aku CCTV aku yang nenek anu kon nyawang CCTV nih. Sing curang, sing di, sing protes apa enek ora dan sebagainya. Don aku sakjane ada CCTV. Tapi ndelalai ora rada error. Karena apa itu penting sekali menurut saya. Jika CCTV disorot ataupun di kamera perjalanan dari anak, terutama di tengah, tidak ada sama sekali tidak ada. Nah, kenceng mbak ya? Karena itu ya mas, kita kan kerjanya hitungannya berarti 2 hari itu dari sebelum pemilu kita sudah mulai dari pagi siapa TPS, dari benar-benar tenaga itu kita sangat terkuras, lelah karena sampai pagi lagi, sama karena penggandaan hasil itu pakai printer yang agak menghambat, jadinya saksi kan nunggu kita menggandakan itu sampai selesai, jadi mereka juga ikut nunggu lama sampai jam 3 itu karena cuma nunggu. Setelah perjuangan tadi itu terus muncul statement soal pemilu curang itu ya, kalau saya pribadi agak kesel ya mas ya, orang kan kita kan juga cuma menjalankan amanat dari pemerintah agar pemilu bisa lancar, ada suara-suara kita KPPS curang, padahal satu suara hilang apa biasa aja kita nyarinya sampai berjam-jam, itu kok sebenarnya agak kesel gitu. Kalau kita kan indikasi kecurangan nggak ada sih mas, semuanya benar-benar bisa dilihat dari saksi, kan ada saksi juga, ada bawaslu juga, warga yang lihat nggak ada. Warga juga ikut. Mbak sebagai ketua KPK. Saya ketua TPS di TPS 34 Semanggi. Alhamdulillah nggak ada kendala yang terlalu itu, kecurangan juga nggak ada, maksudnya semua menerima hasil karena semua juga menghitung, mengawal dari awal sampai akhir. Sama saya Safina Azhara. Safina. SA ya. SA. KPPS 30.